Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan trader, selamat datang di series Trading Tips, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai perhitungan risiko yang akan menjauhkan seorang trader dari margin call. Dan ini adalah sebuah topik yang mungkin Anda sudah cukup familiar dengan ini. Meskipun demikian, pada kali ini kita akan mencoba untuk lebih membahas dengan lebih terperinci, karena ini tentunya akan bisa membantu Anda untuk melakukan refreshing terhadap apa-apa saja yang sudah Anda ketahui, ataupun juga memberikan informasi yang baru bagi rekan-rekan kita yang baru saja mulai untuk melakukan trading. Tapi seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini, juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kita yang akan rilis berikutnya, yang mana tentunya akan bermanfaat bagi Anda untuk meningkatkan skill dan kemampuan trading Anda. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Di sini tentunya kita seperti seri sebelumnya, kita akan mulai terlebih dahulu dari sebuah quotes yang pada kali ini saya mengutip dari Peter Lynch. Mungkin Anda sudah tahu siapa Peter Lynch ini, termasuk salah satu trader yang luar biasa berhasil dan berhasil mengembangkan Fidelity Group dan juga Magellan Fund-nya menjadi yang nomor 1 pada zamannya. Dan ini adalah quote dari beliau, yaitu bahwa tidak ada rasa malu dalam kehilangan uang di dalam stok atau di dalam pasar saham. Dimana itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh setiap orang, dan menurut beliau yang memalukan di sini adalah apabila Anda menahan sebuah posisi atau stok atau saham atau posisi trading forex Anda ataupun juga bahkan kripto ya. Yang mana di sini setelah Anda tahan posisi tersebut, Anda malah melakukan pembelian yang lebih banyak atau melakukan averaging down pada saat fundamental ataupun juga hal-hal yang ada di dalam pasar tidak mendukung analisis ataupun juga tidak mendukung plan Anda yang sudah Anda buat. Jadi karenanya dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa bahkan Peter Lynch saja mengakui yang namanya losses atau yang namanya kerugian di dalam trading adalah suatu hal yang tidak terelakkan, dan karenanya akan sangat-sangat krusial bagi kita sebagai seorang trader untuk bisa lebih memahami apa-apa saja yang berhubungan dengan loss, dan juga bagaimana cara kita untuk memitigasi dan metode apa yang sekiranya paling baik untuk Anda adopsi untuk bisa meminimalisir loss tersebut. Oke. Pemahaman awal, risiko atau risk, apakah itu? Ya, jadi secara umum risiko dalam trading didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi untuk mengurangi jumlah dari balance atau saldo dari account trading Anda. Obvious sekali ya. Tapi hal ini adalah suatu hal yang cukup menarik, karena sebetulnya tidak banyak yang memfokuskan terhadap risiko atau risk ini, terutama bagi Anda yang baru melakukan trading. Karena kita perlu untuk akui bahwa pada saat kita masuk ke dalam trading, yang kita pikirkan terlebih dahulu adalah potensi profitnya tentunya. Jadi karenanya biasanya dalam kasus ini risiko itu akan jauh lebih menjadi prioritas yang kesekian, dan itu sebetulnya adalah suatu hal yang sangat-sangat keliru. Karena apa? Karena apabila Anda ingin mengetahui secara lebih mendetail, yang disebut dengan risiko itu sebetulnya memiliki berbagai macam komponen yang sangat berpengaruh terhadap apa yang sedang Anda lakukan di dalam trading itu sendiri. Dan bagaimana Anda memahami dan juga bisa mengkategorikan risiko itu akan tentunya membantu Anda untuk bisa memperbesar kemungkinan dalam mendapatkan profit di dalam pasar itu sendiri. Oke, secara umum kita bisa lihat bahwa risiko akan dibagi dua, yaitu yang pertama adalah risiko eksternal dan juga risiko internal, di mana eksternal di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fundamental dari marketnya itu sendiri, yang kedua adalah market mekanik seperti slippage, kemudian juga weekend, profit taking, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam mekanisme pasarnya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah cycle, atau dalam kasus ini saya lebih tekankan ke dalam business cycle. Apa perbedaannya antara fundamental dengan cycle? Mungkin kita akan bahas dalam video yang lain ya, tapi dalam kasus ini Anda perlu ingat bahwa fundamental dan juga cycle itu adalah dua hal yang bisa kita kategorikan secara terpisah, dan keduanya tapi dalam kasus ini masih masuk ke dalam faktor yang akan menciptakan risiko di dalam trading Anda secara eksternal. Oke, dan internalnya di sini kita bisa lihat ada spread atau slippage, yang mana ini sangat umum sekali terjadi pada saat ada high impact events ataupun juga pada saat pembukaan market setelah weekend atau menjelang penutupan pasar di hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah trade positionnya itu sendiri, dan yang ketiga adalah trade size-nya itu sendiri.
ya. Dan di sini Anda bisa melihat kenapa saya katakan atau saya kategorikan di sini sebagai sebuah risiko internal, karena spread atau slippage itu adalah suatu bagian dari trading Anda yang tidak bisa Anda pisahkan. Itu adalah bagian dari mekanisme trading Anda, berbeda dengan market mechanics ya. Ini adalah mekanisme trading Anda melalui setiap broker, apapun broker yang Anda gunakan. Kemudian yang kedua adalah trade position, yang mana ini adalah posisi trading Anda. Apakah Anda akan melakukan pembelian atau penjualan, keduanya adalah tentunya akan memiliki risiko, dan Anda pun juga harus tahu bahwa pada saat Anda membuka sebuah posisi, essentially Anda selalu akan berada dalam kondisi yang rugi ya, karena perbedaan bid dengan ask atau yang disebabkan oleh spread itu sendiri. Dan yang paling fatal yang terakhir adalah risiko internal terutama dari dalam diri tradernya itu sendiri, adalah mengenai trade size-nya itu sendiri. Dan ini adalah suatu hal yang notabene ya, cukup uniknya adalah suatu hal yang paling sering diabaikan, walaupun merupakan suatu hal yang sangat-sangat krusial. Karena apa? Karena dalam konteks trade size itu sendiri, ini cukup erat kaitannya biasanya dengan potensial profit, yang mana sebetulnya tidak terlalu korelatif ya antara trade size dengan profit Anda apabila Anda sudah bisa memahami bagaimana pasar bekerja. Tapi secara keseluruhan, yang dipahami oleh para beginner atau para pemula dalam trading sebetulnya adalah sebuah risiko, di mana di sini dalam konteks ini, apabila katakanlah Anda menganggap bahwa semakin besar trade size Anda, semakin besar juga potensi profit Anda, itu adalah suatu anggapan yang keliru obviously. Karena profit Anda tidak ditentukan dari berapa besaran jumlah size-nya secara langsung. Ya, memang itu korelatif, tapi dalam kasus ini yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa trade size itu korelasi secara direct dengan risiko, bukan profit. Oke? Nah, kalau begitu banyak risiko di dalam pasar seperti ini, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya mau menjadi seorang trader yang berhasil? Ya, obviously ya, yang perlu untuk Anda lakukan yang paling mudah adalah memanage risiko itu sendiri. Dalam konteks ini, kalau kita hubungkan dengan yang biasa dilakukan oleh para trader, obviously ada 3 hal yang paling umum untuk digunakan dalam memitigasi risiko itu sendiri. Dalam konteks ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara memitigasi risiko dalam sisi internalnya, terutama dalam konteks ini yang berhubungan lebih ke arah trade sizing ataupun juga trade positionnya itu sendiri. Jadi saya di sini tidak akan membahas mengenai price action, tidak akan membahas mengenai hal-hal yang eksternal seperti fundamental, market mechanics, price action, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam risiko yang disebabkan oleh pergerakan pasarnya. Dalam kasus kali ini yang saya ingin bahas adalah lebih ke arah bagaimana cara Anda memanage risiko internally, terutama dalam kasus ini untuk menghindarkan balance Anda dari margin call. Oke. Di sini ada 3 hal ya yang bisa Anda lakukan untuk bisa memanage risk secara internal itu sendiri, untuk bisa menghindarkan akun Anda dari margin call. Tentunya yang pertama adalah dengan Anda melakukan pengaturan lot size atau margin ya. Jadi risiko Anda akan ditentukan berapa besaran lot size Anda. Misalnya Anda menghitung bahwa oke, dengan balance segini maka lot yang sesuai untuk balance Anda adalah 0, sekian misalnya. Jadi di sini konteksnya adalah apabila Anda mengatur risk berdasarkan lot size, maka itu ditentukan dengan menghitung berapa besaran lot yang sesuai relatif terhadap jumlah margin atau balance yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah fixed amount, di mana ini adalah sebuah metode untuk memitigasi risiko dengan berdasarkan besaran nominal yang dapat diterima saat Anda mengalami loss. Jadi biasanya ini dalam bentuk jumlah dolar. Berapa yang ingin Anda risikokan, berapa dolar yang ingin Anda risikokan per trade-nya, itu biasa juga digunakan untuk bisa memitigasi risiko itu sendiri agar Anda bisa survive di dalam trading untuk jangka panjang secara keseluruhan. Dan yang terakhir di sini adalah persentase, di mana ini didasarkan terhadap persentase yang telah ditentukan terhadap berapa jumlah margin ataupun juga balance yang tersedia. Common sense ya, ini adalah hal yang mungkin sudah pernah dan sering Anda dengar, tapi dalam kasus ini saya ingin lebih menekankan mengenai perbedaan dan juga apa keunggulan dari masing-masingnya dan juga kelemahannya tentunya. Yang mana di antara 3 yang saya kemukakan di sini yang umum biasa digunakan untuk beginner biasanya adalah dengan menggunakan lot size karena yang paling praktis ya. Dengan menggunakan platform trading MT yang biasa Anda gunakan, lot size adalah hal yang paling mudah untuk Anda atur. Sementara untuk fixed amount tentunya akan butuh kalkulasi karena ini akan relatif terhadap pergerakan dari marketnya ataupun juga besaran jarak stop loss yang Anda
perlu untuk tentukan sebelum masuk dalam pasar itu sendiri. Bahkan persentase pun juga mungkin agak sedikit lebih complicated apabila dibandingkan dengan lot size atau perhitungan risk berdasarkan lot size obviously. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak pernah atau mungkin jarang sekali Anda dalami, terutama dalam kasus ini terhadap apa sih perbedaannya atau apa sih masing-masing keunggulan ataupun juga bahkan kelemahannya. Yang mana dalam kasus ini saya akan memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai hal tersebut. Yaitu seperti yang Anda bisa lihat di dalam tabel berikut ini, perbandingan antara lot base, kemudian fixed amount, dan juga percentage ini akan sangat-sangat berbeda. Dan ada satu yang paling lemah dan satu yang paling jelas unggul, terutama dalam konteks memberikan prolongation atau perpanjangan terhadap umur account Anda dengan catatan misalnya Anda masih belajar atau masih belum masuk ke dalam zona profitable trading. Walaupun Anda belum profitable, bukan berarti Anda harus margin call, ya. Jadi di sini adalah suatu hal yang sangat berbeda karena biasanya kalau masih baru wajar akan margin call dan lain sebagainya. Iya, memang betul karena biasanya butuh proses pembelajaran yang terkadang perlu pengalaman sendiri sebelum kita akan bisa melakukan penyesuaian itu sendiri ya. Tapi dalam kasus ini mudah-mudahan perbandingan yang saya sampaikan di sini akan bisa membuat Anda jauh lebih cepat untuk bisa menyadari bahwa perhitungan risiko yang Anda gunakan pada saat ini mungkin masih belum tepat ya. Oke, di sini ya, seperti yang kita bisa lihat, mungkin saya akan highlight sedikit bahwa ada 3 jenis metode. Yang pertama saya sudah gambarkan tadi, yang pertama adalah lot base, kemudian yang kedua adalah fixed amount, dan juga yang ketiga adalah percentage ya. Nah, di sini saya bisa gambarkan bahwa parameter yang ada tentunya berdasarkan apa yang terjadi di dalam pasar obviously. Price action atau SL distance apabila Anda melakukan perhitungan berdasarkan atau perhitungan risiko berdasarkan lot base ya, maka obviously di sini risiko Anda akan fluktuatif ya. Kenapa fluktuatif? Karena pada saat misalnya kita ambil contoh Anda melakukan trade sebesar 0,1 lot ya. Pada saat jarak stop loss Anda misalnya 10 pips ya, dengan jarak stop loss Anda 20 pips, maka risiko jumlahnya akan sangat berbeda tentunya. Karena 0,1 pengalinya akan tergantung dari jumlah stop loss yang Anda miliki. Jadi basically dalam kasus ini ya, kalau misalnya kita menggunakan lot base, maka apabila Anda melihat adanya sebuah price action ataupun juga jarak dari stop loss yang berubah-ubah misalnya antara satu pair dengan pair yang lain, maka jumlah risiko yang Anda keluarkan itu akan sangat berbeda. Dan ini adalah suatu hal yang akan sangat-sangat krusial, terutama dalam konteks di mana apabila Anda tidak menyadari bahwa masing-masing pair atau masing-masing pasangan mata uang itu sendiri akan memiliki sebuah karakteristik yang berbeda, terutama dalam hitungan relatif terhadap pergerakan pipsnya atau pip valuationnya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan fixed amount? Seperti dengan namanya, karena ini adalah sebuah fixed amount atau jumlahnya tetap, jadi Anda perlu untuk melakukan kalkulasi pada saat misalnya kita melihat adanya stop loss dengan jarak 10 pip, Anda akan menyesuaikan berapa jumlah besaran lot yang Anda harus buka di dalam pasar itu sendiri relatif terhadap pergerakan dari ataupun juga dari jarak stop loss yang sudah Anda tetapkan di dalam pasar itu sendiri. Jadi karenanya apabila kita melakukan perhitungan berdasarkan fixed amount, obviously jarak dari SL itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Anda mau meletakkan SL Anda sebanyak 10 pips, 20 pips, atau bahkan mungkin 50 pips, atau mungkin lebih dari itu, karena Anda sudah mengalokasikan budget yang tetap dalam setiap risikonya, seperti contohnya misalnya katakanlah $10 per trade. Berapapun jumlah jarak atau berapapun jarak yang Anda tentukan dari sisi stop loss-nya, maka yang akan menyesuaikan itu adalah lot size-nya, bukan dari jumlah besaran risikonya. Jadi Anda tetap akan merisikokan $10 berapapun jarak dari pergerakan ataupun juga jarak dari stop loss yang Anda sudah tentukan itu sendiri. Dan begitu juga dengan percentage, Anda bisa lihat di sini bahwa tentunya sesuai dengan pergerakannya, maka jumlah persentase ini akan tetap sama karena basically Anda tetap akan mengikuti besaran persentase yang sudah Anda tentukan di awal. Biasanya yang paling lumrah untuk biasa Anda dengar adalah jangan risikokan lebih besar dari 2% per trade-nya ya. Jadi 2% ini ya tidak berpengaruh terhadap berapa jaraknya karena Anda harus memperhitungkan dulu berapa jarak SL Anda dan barulah di situ nanti Anda akan mengkalkulasikan lot yang sesuai agar bisa mencapai besaran 2% apabila harga mencapai stop loss Anda tersebut.
Oke, kemudian di sini kalau misalnya kita menggunakan lot base, maka terhadap relatif balance ya, ini akan relatif tetap obviously, dalam artian bahwa ya Anda mau balance Anda naik, mau balance Anda turun karena Anda menghitung dengan menggunakan lot size. Kalau katakanlah Anda sudah melakukan oke, saya set opening price saya, atau dalam artian di sini besaran lotnya di 0,1, mau balance Anda naik, Anda tetap akan menggunakan 0,1 atau 0,01, itu tergantung dari ketentuan Anda. Jadi ini tidak berfluktuasi sebetulnya. Dan fixed amount di sini pun juga sama, mau balance Anda naik, mau balance Anda turun, kalau Anda tidak merubah secara manual, obviously risikonya akan selalu tetap sesuai dengan apa yang Anda tentukan di awal. Nah, yang cukup menarik di sini adalah dari sisi percentage, atau apabila Anda menggunakan persentase, maka akan ada adjusting di sini atau akan ada penyesuaian. Dalam artian bahwa semakin besar balance Anda, jumlah yang Anda risikokan akan mengikuti persentase dari balance yang sudah bergerak tersebut. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa apabila balance Anda berkurang, maka jumlah yang akan Anda risikokan walaupun tetap dalam artian persentase itu sama, yaitu 2%, tapi jumlah yang Anda risikokan itu akan sangat jauh berbeda. Dan karenanya di sini Anda bisa melihat bahwa dalam faktor yang ketiga, apabila kita lihat relatif terhadap volatilitas, maka lot base adalah sesuatu yang paling rentan. Kenapa? Karena apabila Anda menggunakan lot size, maka jarak yang terjadi atau pergerakan harga yang terjadi di dalam pasar itu akan mengekspos diri Anda terhadap kemungkinan loss yang bisa jadi lebih besar. Ya, jadi dalam kasus ini saya bisa kategorikan bahwa penggunaan lot base berdasarkan risiko atau untuk menyesuaikan risiko itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat rentan. Berbeda dengan fixed amount ataupun juga percentage, yang mana karena sudah ditentukan dari awal mau volatile harganya kemanapun harga bergerak, karena Anda sudah menentukan batasannya, stop lossnya, ya, dan Anda sudah tentunya kalau misalnya Anda ingin menggunakan fixed amount dan percentage itu tidak akan mungkin apabila Anda tidak bisa atau Anda tidak menetapkan suatu level invalidasi terlebih dahulu, ya. Karena tanpa adanya level invalidasi, maka Anda tidak akan bisa menghitung jumlah besaran dolar ataupun juga jumlah besaran percentage yang sesuai terhadap relatif posisi yang sedang Anda buka tersebut. Jadi karenanya dalam kasus ini untuk volatilitas apabila Anda menggunakan fixed amount dan juga percentage di sini obviously Anda bisa melihat risikonya akan relatif tetap, ya. Jadi dalam konteks ini tentunya Anda sudah bisa melihat ya bahwa lot base ini bukanlah suatu pilihan kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang trader profesional tentunya. Karena lot base di sini Anda bisa lihat berdasarkan price action ini sudah fluktuatif, kemudian juga secara volatilitas ini pun juga sangat rentan, maka lot base ini bukanlah suatu alternatif atau bukanlah suatu hal yang perlu untuk Anda pertimbangkan basically. Jadi karenanya akan sangat keliru kalau misalnya Anda menghitung atau Anda mencoba memanage risiko Anda dengan menggunakan lot base, misalnya oke, ketahanan balance saya sekian bla 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 dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang sangat keliru. Bukan berarti tidak boleh Anda lakukan, ya. Kembali lagi, di dalam trading semuanya itu pilihan Anda masing-masing, tapi dalam kasus ini Anda sudah bisa melihat bahwa antara 3 metode yang kita miliki di sini, lot base adalah yang paling lemah dalam memanage atau dalam membantu Anda memanage risiko Anda di dalam trading itu sendiri. Jadi karenanya dalam kasus ini yang boleh saya rekomendasikan kepada Anda obviously adalah yang jauh lebih baik dibandingkan ini, yaitu adalah fixed amount dan percentage. Nah, tapi dalam kasus ini tentunya kita sebagai seorang trader mungkin tidak akan puas ya. Contohnya gitu, kalau misalnya ada 2 opsinya berarti ada satu yang lebih baik di antara yang lainnya. Yang mana tuh? Gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara fixed amount dengan percentage. Apa itu? Di sini contoh kasusnya. Kalau misalnya Anda di sini mengalokasikan, katakanlah Anda memiliki balance sebesar $1.000 sebagai modal awal ya. Kemudian Anda mengalokasikan $100 sebagai fixed amount ya, di sini adalah fixed amount, kemudian di bawah sini adalah dengan menggunakan persentase, yang mana persentasenya luar biasa absurd sebetulnya saya buat di sini memang ya. Untuk menyesuaikan terhadap nominal yang sama di awal di sini ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa pada saat trade yang pertama risikonya ini adalah suatu hal yang relatif sama ya, karena kita tentukan fixed amount-nya itu $100. Dan untuk 10% pun juga akan menghasilkan $100 untuk risiko. Dan Anda bisa lihat di sini, kalau Anda menggunakan fixed amount sebagai penghitungan risiko Anda, obviously akan jauh lebih baik dibandingkan menggunakan lot size karena tidak terekspos terhadap volatilitas. Tapi dalam kasus ini, apabila Anda memiliki initial balance sebesar $100, maka fixed
risk sebesar $100 itu hanya membutuhkan 10 trade sebelum Anda mengalami margin call. Ini adalah suatu hal yang cukup wajar ya. 10 trade ini pun juga ya, Anda bisa lihat $100 meriskon $100 pun juga terlalu besar obviously, tapi dalam kasus ini kita sebagai sebuah simulasi saja, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa sangat-sangat berbeda lah antara fix dengan persentase di sini, di mana pada saat Anda menggunakan persentase, which is Anda bisa lihat di sini persentasenya sangat absurd ya, 10%, terlalu besar obviously. Tapi pada saat trade ke-10 di mana fix rate di sini atau fix risk yang Anda lakukan di sini menghasilkan margin call, pada saat Anda menggunakan sistem persentase, trade yang ke-10 Anda masih memiliki balance sisa atau balance yang tersisa sebesar $349. Kenapa bisa demikian? Karena 10% yang diambil di sini akan menyesuaikan terhadap besaran balance yang berikutnya. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa seiring dengan pengurangan balance yang Anda miliki, 10% itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya, jadi Anda tidak perlu mengkalkulasikan lagi risknya, besarannya, dan lain sebagainya, karena ini sudah akan menyesuaikan dengan balance Anda. Dan semakin tinggi balance Anda, 10%-nya pun juga akan semakin besar. Ini adalah salah satu hal yang menyebabkan kenapa banyak yang mengatakan compounding interest adalah suatu hal yang sangat-sangat perlu dan penting untuk dilakukan oleh seorang trader. Kenapa demikian? Karena pada saat Anda mengalami loss, risk Anda akan berkurang dengan sendirinya. Tapi pada saat Anda mengalami profit, maka besaran yang Anda akan Anda dapatkan itu pun juga akan menjadi semakin besar. Jadi tidak ada, kurang lebih ya minimal sekali lah downside-nya, selain dari Anda perlu untuk mengkalkulasikan besaran berikutnya ataupun juga berdasarkan persentasenya relatif terhadap balance yang Anda miliki di sini. Walaupun dalam konteks ini ya tentunya 10% disarankan untuk selalu Anda jalankan secara fix atau secara disiplin. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa jika perhitungan ini diteruskan, Anda boleh coba sendiri ya. Saya mungkin hanya akan memberikan example sampai 10 saja. Tapi apabila ini diteruskan, maka Anda akan membutuhkan sekitar 50 plus trade sebelum balance Anda bisa mencapai margin call. Jika Anda menggunakan sistem persentase, dan dalam kasus ini persentasenya pun juga sangat absurd ya, 10%. Bayangkan kalau misalnya Anda hanya merisikokan 2% atau bahkan mungkin 1% per trade-nya. Jadi karena itu, bagi Anda yang baru mulai belajar, dan tentunya pada saat belajar kita perlu mengakui bahwa kita masih belum tahu apa-apa, butuh ruang gerak dan lain sebagainya, maka sangat dianjurkan Anda menggunakan percentage sebagai basis perhitungan atau basis manajemen risiko Anda. Karena apa? Anda akan bisa bertahan lebih lama di dalam tradingnya itu sendiri. Nah, meskipun demikian ya, perlu untuk saya ingatkan bahwa kadang terdapat kekeliruan ya di dalam aplikasinya itu sendiri, yang mana obviously Anda bisa lihat di sini. Walaupun secara komparasi penggunaan persentase itu jelas menunjukkan fleksibilitas yang lebih baik, pada aplikasinya kekeliruan itu terjadi di mana persentase tersebut diterapkan ke dalam jumlah balance secara tetap. Dalam artian bahwa Anda memiliki alokasi 1000, 10%-nya selalu dialokasikan ke 1000. Jadi ujung-ujungnya Anda tetap merisikokan sebesar $100 per trade-nya, which is itu kan sebetulnya adalah bagian dari fixed amount, bukan persentase. Jadi kalau misalnya Anda lakukan seperti itu, maka penggunaan persentase itu tidak akan berbeda dengan perhitungan risk management dengan menggunakan fixed amount. Jadi karena itu, lakukan perhitungan persentase Anda berdasarkan balance yang bergerak atau berdasarkan upcoming balance ataupun juga hasil dari PNL yang terbaru. Jangan gunakan berdasarkan berapa jumlah deposit awal ataupun saldo awal dan lain sebagainya, karena itu bukanlah suatu hal yang baik untuk dilakukan dan bukan seperti itu cara Anda untuk melakukan perhitungan risiko berdasarkan persentase ya. Oke. Saya sudah melakukan itu tapi kok tetap margin call ya? Well, ya Anda tetap perlu untuk menggunakan common sense lah ya. Sebaik-baiknya perhitungan tanpa disiplin tentunya semuanya akan percuma. Jadi meskipun demikian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa perhitungan yang Anda miliki ini akan membantu Anda untuk dapat lebih baik dalam menerima loss itu sendiri dan juga meminimalisir efek negatif yang dihasilkannya. Ya obviously dalam kasus ini tentunya yang saya refer adalah Anda menggunakan persentase. Dan kalau misalnya Anda menggunakan persentase tapi persentasenya Anda lakukan dengan tidak disiplin, fluktuatif, kadang mau masuk trade 10% risknya, kadang masuk trade 2%, kadang masuk trade 5%, ya itu bukanlah suatu hal yang
patut untuk dilakukan, atau kadang misalnya Anda melihat pergerakannya lagi, wah ini kayaknya feeling saya bagus jadi saya besarkan saja posisinya, risknya dan lain sebagainya. Ya itu tentunya tidak akan membuat Anda kebal terhadap margin call ya. Tapi dalam kasus ini apabila Anda menggunakan common sense Anda dengan baik dan Anda melakukan perhitungan risk ini secara disiplin, maka Anda akan bisa lebih menerima, karena obviously Anda tahu bahwa 10% saja itu akan membuat Anda memiliki sekitar 50 plus kesempatan sebelum akhirnya balance Anda habis total, berapapun jumlah balance Anda awalnya ya tentunya. Dan itu akan bisa membantu Anda lebih meminimalisir efek negatif dari losses itu sendiri kalau Anda sudah memperhitungkan ini dengan baik tentunya. Oke, jadi karena itu ya Anda bisa lihat di sini bahwa tips yang penting atau tips yang baik untuk Anda terapkan terutama dalam konteks ini untuk menghindari margin call obviously adalah gunakan percentage base ya, karena percentage base ini akan membuat Anda bisa bertahan lebih lama di dalam pasar, dan hopefully Anda bisa melakukan introspeksi seiring berjalannya waktu, di mana kesalahan Anda, di mana Anda bisa memperbaiki metode-metode ya, ataupun juga hal-hal yang sekiranya mungkin perlu untuk diperbaiki ya. Jadi di situ Anda akan memiliki begitu banyak kesempatan untuk bisa melakukan assessment ataupun juga review terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Tentunya ya apabila Anda ingin jauh lebih cepat lagi, maka obviously penggunaan journaling itu akan sangat-sangat lebih baik atau lebih disarankan untuk bisa membantu performa Anda untuk bisa jauh lebih cepat mengalami improvementnya dibandingkan tidak menggunakan journaling, karena basically perhitungan dari risiko ini akan jauh lebih terlihat atau akan jauh lebih memiliki makna atau memiliki impact apabila ada accountability-nya, dalam artian di sini Anda bisa melihat bagaimana performanya bekerja tentunya. Dan kemudian yang kedua, batasi kerugian Anda ya, bukan berarti karena Anda yakin sudah ada dengan menggunakan persentase terus Anda hajar begitu saja ya. Tetap Anda harus memperhitungkan mengenai time frame atau waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan trade itu sendiri. Misalnya katakanlah Anda adalah seorang scalper atau day trader, maka tidak mungkin Anda menghabiskan 50% dalam waktu 1 hari kan. Itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal, obviously tidak menggunakan common sense ya. Jadi dalam kasus ini batasi kerugian Anda, misalnya tentukan oke, saya mau 1% per minggu misalnya, otomatis berarti 1 bulan Anda merisikokan 4% obviously kan. Nah, dia tinggal Anda atur di dalam situ apa-apa saja atau posisi, berapa banyak posisi yang harus Anda ambil, tergantung dari relatif jarak stop loss mungkin, berapa besaran lot yang perlu untuk Anda ambil, tapi pada dasarnya Anda sudah menentukan batasan kerugian Anda sedari awal. Kemudian confidence tentunya, dan relatif ya, ini berhubungan terhadap journaling yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Anda perlu yakin bahwa perhitungan ini akan membuat Anda bisa bertahan lebih lama. Jadi karena itu apabila Anda sudah yakin dan Anda sudah lakukan kalkulasi itu sendiri, maka walaupun Anda sudah mengalami loss, karena Anda sudah melihat tadi ya 10% saja, itu membutuhkan 50 kali trade lebih untuk bisa Anda margin call. Jadi karena itu apa yang perlu untuk Anda ragukan? Ya, jadi apa yang bisa membuat Anda atau apa yang bisa membuat Anda melakukan revenge dan lain sebagainya, karena sebetulnya Anda sudah tahu bahwa loss yang Anda alami itu masih bisa recoverable atau masih bisa direcover, karena loss yang Anda lakukan di situ katakanlah 1, 2 atau 3 ya, itu hanya bagian kecil dari 50 lebih loss yang bisa mulai menggerus account Anda obviously. Jadi dalam kasus ini ya, yakin terhadap perhitungan adalah suatu hal yang juga perlu untuk Anda miliki. Tentunya review, dalam artian di sini dalam review ini ya tidak ada jalan lain selain menggunakan journaling obviously. Ulas setiap kerugian yang Anda terima untuk bisa memberikan kejelasan penyebab dari kerugian tersebut ya. Jadi dalam artian di sini Anda perlu untuk mengetahui kenapa Anda mengalami loss. Apakah lebih ke arah karena market timingnya, apakah karena risiko eksternalnya, ataukah ada hal-hal lain di dalam diri Anda yang tidak disiplin mungkin dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya Anda tetap mengalami loss juga, calm down, tenangkan diri Anda, tarik napas, minum kopi dulu, alihkan mata Anda sejenak dari chart sebelum melakukan assessment kembali terhadap potensi berikutnya. Jadi Anda perlu untuk membuat diri Anda sedikit lebih tenang, lebih kalem, dan Anda bisa mengakses semuanya dengan jauh lebih objektif tentunya. Kembalikan lagi dengan perhitungan tadi yang sudah kita sama-sama bahas, yang mana tentunya itu akan bisa membantu Anda memiliki begitu banyak waktu untuk bisa melakukan review terhadap losses per losses yang Anda alami. Dan tentunya yang terakhir di sini adalah disiplin. Nothing to say here. Lakukan itu semua apa yang sudah kita bahas di sini secara terus-menerus, berulang-ulang,
tanpa adanya cacat di dalamnya. Dan apabila Anda bisa melakukan itu semua, maka saya cukup yakin Anda tidak akan pernah lagi mengalami margin call. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Obviously, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Saya tahu ini adalah sebuah mungkin contoh kasus yang sudah banyak Anda dengarkan ya, tapi saya harap dari penjabaran yang dilakukan di sini itu memberikan semacam insight yang baru bagi Anda mengenai apa-apa saja dan juga kejelasan lebih dalam kenapa sih sebetulnya persentase ini jauh lebih baik dibandingkan yang lain ya. Tapi apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun juga ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan ikuti live stream kita di YouTube channel @TradingView Indonesia, dan tentunya kita akan lakukan atau kita biasa melakukan live stream tersebut di setiap hari Minggu, Selasa, dan hari Kamis setiap jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian. Semoga ini bisa mendatangkan manfaat bagi Anda. Tentunya saya ucapkan kepada Anda apabila terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan berjumpa lagi pada tips trading berikutnya yang mudah-mudahan juga akan bisa memberikan tambahan informasi kepada Anda kembali dalam berupaya untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan trading Anda untuk kedepannya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.